Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Chayla. Di sini saya akan menceritakan tentang pesugihan di Pasar Tanah Abang. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita menuliskan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, supaya kita mendapatkan berkah dan syafaatnya di yaumul kiamah. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, siapkan mentalmu dan kita ke ceritanya. Pak Miran, seorang pedagang pakaian di Pasar Tanah Abang, sedang duduk termenung di depan kios kecilnya. Hari itu, dagangannya tidak terjual sama sekali. Tumpukan baju yang sudah ia diskon hingga harga modal tetap tidak menarik pembeli. Miran memandangi deretan pedagang di sekitarnya, yang tampaknya juga mengalami nasib serupa, kecuali satu orang, Joko. Joko adalah pedagang yang kiosnya selalu ramai. Hampir setiap hari ia terlihat menghitung uang dengan senyum lebar di wajahnya. Kualitas barang dagangannya tidak jauh berbeda dari Miran, bahkan harganya sedikit lebih mahal. Namun, entah bagaimana, Joko selalu mendapatkan pelanggan dalam jumlah besar. Bagaimana mungkin dia selalu laris manis? Gumam Miran sambil mengepalkan tangan. Frustrasi mulai menguasainya. Ia bahkan mempertimbangkan untuk menjual kiosnya jika keadaan terus seperti ini. Sore itu, ketika kios Miran sudah tutup, Joko menghampirinya dengan senyum lebar. "Miran, kenapa lesu? Dagangan gak laku lagi ya?" tanya Joko dengan nada bercanda. Miran hanya mengangguk lesu. "Aku gak tahu lagi harus gimana, Joko. Dagangan gak laku, utang terus menumpuk. Mungkin aku harus berhenti saja." Joko tertawa kecil. "Kamu terlalu mudah menyerah. Ada cara lain kalau kamu mau berusaha sedikit lebih keras. Mau aku kasih tahu?" Miran menatap Joko dengan penuh harap. "Apa itu?" "Kalau ada cara supaya daganganku laris, aku pasti mau coba." Joko mendekatkan diri, lalu berbisik dengan suara rendah. "Ini rahasia. Kalau kamu mau, kamu bisa mendapatkan bibit uang." Miran mengernyit. "Bibit uang? Apa itu?" Joko tersenyum lebar. "Bibit uang itu semacam jimat yang akan membuat daganganmu laris terus. Pelanggan bakal datang sendiri tanpa perlu kamu capek-capek memanggil mereka. Dan tenang saja, ini nggak pakai tumbal. Aman." "Apa benar ada yang seperti itu?" tanya Miran setengah tidak percaya. "Kalau nggak ada, bagaimana aku bisa sesukses ini?" balas Joko, sambil menunjuk kiosnya yang sudah tutup dengan hasil penjualan melimpah. "Tapi, ini bukan untuk semua orang. Hanya mereka yang benar-benar terdesak dan serius saja yang bisa mendapatkannya." Miran terdiam. Tawaran itu terdengar seperti sesuatu yang ia cari, namun ada sesuatu dalam cara Joko berbicara yang membuatnya merasa ragu. "Kalau aman, kenapa nggak semua orang pakai bibit uang itu?" Joko tertawa kecil. "Karena nggak semua orang berani mencoba. Tapi kamu nggak perlu khawatir. Kalau kamu mau, aku bisa kenalkan kamu dengan orang yang bisa membantumu." Miran memikirkan tawaran itu sepanjang malam. Ia merasa terjebak antara rasa takut dan keinginan untuk keluar dari kemiskinan. Ia tahu ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tetapi apa yang ia miliki sekarang juga tidak lebih baik. Setelah berpikir panjang, ia akhirnya memutuskan untuk menemui Joko keesokan harinya. "Pagi, Joko," sapa Miran ketika ia melihat Joko di kiosnya. "Aku sudah memutuskan, aku mau tahu tentang bibit uang itu." Joko tersenyum puas. "Bagus, ikut aku nanti malam. Aku akan mengenalkanmu pada Harry. Dia yang akan memberimu bibit uang." Malam itu, Miran mengikuti Joko ke sebuah gudang tua di belakang Pasar Tanah Abang. Suasana di tempat itu sangat sunyi, dengan hanya cahaya redup dari lampu minyak yang menerangi ruangan. Di dalam gudang seorang pria tua dengan jubah hitam sudah menunggu. Matanya tajam, dan wajahnya penuh dengan kerutan yang menyeramkan. "Ini Harry," kata Joko. "Dia yang akan membantumu." Harry menatap Miran dengan senyum tipis. "Kamu sudah siap? Sekali kamu mengambil bibit uang, kamu tidak bisa mundur." Miran mengangguk. "Aku sudah siap." Harry mengambil sebuah koin kuno dari kantongnya dan meletakkannya di atas meja. "Ini bibit uang. Tapi sebelum kamu memilikinya,
ada ritual yang harus dilakukan. Jantung Miran berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia merasa sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Malam semakin larut, dan gudang tua di belakang pasar Tanah Abang terasa semakin mencekam. Hanya cahaya dari lampu minyak di tengah ruangan yang menerangi wajah Harry, dukun misterius yang dikenal sebagai pemberi bibit uang. Di hadapannya Miran duduk dengan tubuh tegang, sementara Joko berdiri di sudut ruangan, mengamati dengan tenang. "Kamu benar-benar yakin ingin melanjutkan ini?" tanya Harry dengan suara berat, menatap Miran seolah menembus jiwanya. Miran mengangguk, meskipun dalam hatinya ada rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Iya, aku sudah siap, aku tidak punya pilihan lain." Harry mengeluarkan segenggam tanah dari sebuah kantong kecil, dan menaburkannya di lantai di depan Miran. Ia juga meletakkan sebuah koin kuno di atas tanah tersebut. "Ini bibit uang. Jika kamu menjalankan ritual ini dengan benar, daganganmu akan laris manis. Uang akan datang seperti air mengalir. Tapi ingat, ini bukan main-main. Jangan pernah mengabaikan peraturan yang aku berikan." "Peraturan apa?" tanya Miran, mulai merasa ragu. Harry mendekatkan wajahnya ke arah Miran, suaranya berubah lebih rendah. "Jangan pernah biarkan bibit uang ini hilang dari tanganmu. Jangan tanya bagaimana kekayaan itu datang. Dan yang terpenting, jangan serakah. Jika melanggar, kamu akan menanggung akibatnya sendiri." Miran terdiam, mencoba mencerna peringatan tersebut. Tapi pikirannya segera teralihkan saat Harry mulai menyiapkan ritual. Ia menyuruh Miran mengambil segenggam tanah dari depan kiosnya di pasar Tanah Abang, yang sudah ia bawa sesuai instruksi Joko sebelumnya. Harry mencampurkan tanah itu dengan koin kuno, sambil membaca mantra dengan suara yang tidak jelas. Suara Harry terdengar seperti bisikan yang terputus-putus, membuat bulu kuduk Miran meremang. Setelah beberapa menit, Harry berhenti dan menatap Miran. "Ambil koin ini, letakkan di tempat usahamu. Jangan pernah memindahkannya tanpa seizin aku. Mulai besok, kamu akan melihat perbedaannya." Miran mengulurkan tangan dengan ragu, meraih koin yang terasa lebih berat daripada kelihatannya. Ketika koin itu menyentuh telapak tangannya, hawa dingin yang aneh merambat ke seluruh tubuhnya, membuatnya gemetar. Namun, ia menggenggam koin itu erat-erat, berusaha mengabaikan rasa takut yang semakin besar. "Kau sudah memulai perjalananmu," kata Harry sambil tersenyum tipis. "Dan ingat, kekayaan ini datang dengan harga." Keesokan harinya, Miran bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa gelisah sepanjang malam. Tetapi rasa penasaran membuatnya segera pergi ke kiosnya di pasar Tanah Abang. Sebelum membuka kios, ia meletakkan koin kuno itu di sudut yang tersembunyi, seperti yang disarankan Harry. Hari itu, sesuatu yang aneh terjadi. Pelanggan mulai berdatangan tanpa henti. Orang-orang yang biasanya hanya lewat tiba-tiba berhenti untuk membeli. Bahkan beberapa barang yang sebelumnya tidak pernah laku, terjual dengan cepat. Miran tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Omzetnya hari itu lebih besar daripada yang pernah ia capai selama ini. "Ini pasti karena bibit uang itu," pikir Miran, sambil terus melayani pelanggan dengan senyum yang sulit ia sembunyikan. Ketika malam tiba dan kiosnya tutup, Miran menghitung hasil penjualannya. Jumlahnya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia menggenggam uang itu dengan tangan gemetar, setengah tidak percaya bahwa hidupnya mulai berubah. Namun, saat ia menyimpan uang tersebut, ia mencium bau anyir yang samar. Ia memeriksa uangnya, tetapi tidak menemukan apapun yang aneh. Ia mengabaikan hal itu, menganggapnya hanya khayalan karena kelelahan. Malam itu, Miran bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di dalam gudang tua, tetapi kali ini ia sendirian. Koin kuno itu ada di tangannya, tetapi ia merasa koin itu semakin berat dan panas, seperti bara api. Dari sudut ruangan, ia mendengar suara berbisik. "Miran, kau sudah memilih. Jangan pernah lupa apa yang kau janjikan." Miran terbangun dengan keringat dingin mengalir di tubuhnya. Ia mencoba mengabaikan mimpi itu, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek dari kegelisahan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya.
Keesokan harinya, kios Miran di Pasar Tanah Abang kembali dipenuhi pelanggan. Orang-orang berdatangan tanpa henti, bahkan beberapa di antaranya rela antre untuk membeli dagangannya. Semua barang yang sebelumnya sulit terjual kini laris manis. Dalam waktu kurang dari 3 jam, stok dagangannya habis. Miran hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi. Apa benar ini karena bibit uang itu? Gumamnya sambil menghitung hasil penjualan. Uang yang terkumpul jumlahnya jauh lebih banyak daripada biasanya, bahkan cukup untuk membayar sebagian utangnya. Namun di tengah kebahagiaannya, Miran kembali mencium bau anyir samar yang menyeruak dari tumpukan uang. Ia berhenti menghitung dan memeriksa uang tersebut. Beberapa lembar uang terasa hangat di tangannya, seolah baru saja keluar dari oven. Tapi, ketika ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu, semuanya terlihat normal. Ini pasti hanya perasaanku saja, pikirnya, mencoba meyakinkan diri. Malam itu, setelah selesai menghitung uang dan menyiapkan stok baru, Miran menatap koin kuno yang ia sembunyikan di sudut kiosnya. Koin itu berkilauan redup di bawah lampu. Meskipun terlihat biasa, ada sesuatu yang membuat Miran merasa tidak nyaman. Saat ia hendak pulang, sebuah suara samar terdengar dari belakang kiosnya. Suara itu seperti langkah kaki seseorang yang berjalan perlahan di lorong sempit. Miran berhenti, mencoba mendengarkan lebih jelas. Namun suara itu hilang begitu saja. "Siapa di sana?" serunya dengan nada tegas, tetapi tidak ada jawaban. Miran menggelengkan kepala dan mengunci kiosnya dengan cepat. Ia menganggap mungkin itu hanya tikus atau pekerja pasar yang masih berkeliaran. Hari-hari berikutnya, keajaiban bibit uang terus berlanjut. Pelanggan Miran semakin banyak, dan uang yang dihasilkannya terus bertambah. Ia berhasil melunasi sebagian besar utangnya, bahkan menyisihkan cukup banyak uang untuk keperluan pribadi. Namun, di tengah euforia kesuksesan, Miran mulai menyadari beberapa hal yang tidak biasa. Salah satu pelanggannya pernah berkata, "Barangmu biasa saja, tapi entah kenapa aku merasa harus membelinya." Beberapa pelanggan lain juga mengatakan hal serupa, seolah ada kekuatan yang memaksa mereka membeli dagangan Miran. Keanehan lain muncul saat ia menyimpan uang hasil penjualan. Beberapa lembar uang berubah menjadi daun kering saat pagi hari. Miran terkejut, tetapi ia tidak berani membicarakannya dengan siapapun, bahkan dengan Joko. Ia takut hal itu berhubungan dengan perjanjian bibit uang yang telah ia lakukan. Pada suatu malam, Miran kembali bermimpi. Ia melihat dirinya berada di gudang tempat ia melakukan ritual. Di tengah ruangan, koin kuno itu melayang di udara, memancarkan cahaya merah yang suram. Dari sudut ruangan sebuah suara berat bergema. "Miran, kau telah menikmati kekayaanmu. Tapi jangan lupa, ada harga yang harus dibayar." Ia terbangun dengan napas memburu dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi itu begitu nyata, dan ia tidak bisa mengabaikan peringatan yang terdengar dalam mimpi tersebut. Keesokan harinya, Miran memutuskan untuk menemui Joko. Ia merasa perlu membicarakan apa yang terjadi, terutama tentang mimpi-mimpi aneh yang terus menghantuinya. "Joko, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan," kata Miran sambil menatap Joko dengan serius. "Apa itu, Miran? Daganganmu laris kan? Harusnya kamu senang," balas Joko dengan nada santai. "Memang laris, tapi ada yang aneh. Aku bermimpi tentang koin itu, dan uangku kadang berubah jadi daun kering. Apa ini normal?" Ekspresi Joko tiba-tiba berubah serius. Ia menarik Miran ke sudut pasar, memastikan tidak ada yang mendengar pembicaraan mereka. "Dengar Miran, bibit uang itu memang punya kekuatan. Tapi kekayaan yang datang dengan cara seperti ini selalu ada konsekuensinya. Jangan terlalu banyak bertanya. Lakukan saja seperti yang dibilang Harry." "Tapi aku merasa ada sesuatu yang salah, Joko. Apa yang sebenarnya sedang terjadi?" desak Miran. Joko menghela napas. "Aku nggak bisa banyak bicara. Kalau kamu mau jawaban, temui Harry lagi. Tapi aku sarankan, jangan terlalu jauh mencari tahu." Miran merasa tidak puas dengan jawaban Joko. Meskipun ragu, ia memutuskan untuk menemui Harry lagi di gudang tua. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan apakah bibit uang itu benar-benar aman seperti yang dijanjikan.
Malam itu, ia berjalan menuju gudang dengan perasaan bercampur aduk. Di tengah perjalanan, ia merasa seperti diikuti seseorang, tetapi ketika menoleh, tidak ada siapapun. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia terus melangkah. Saat tiba di gudang, pintu kayu besar itu sudah terbuka sedikit, seperti menunggunya. Miran melangkah masuk, dan di dalam Harry sudah duduk dengan senyum dingin di wajahnya. "Aku tahu kau akan kembali, Miran," kata Harry tanpa basa-basi. "Apa yang ingin kau tanyakan?" Miran menelan ludah. "Apa benar bibit uang ini tidak ada tumbalnya? Kenapa aku merasa seperti ada sesuatu yang mengintai sejak aku mengambil koin itu?" Harry tertawa kecil, tetapi tidak menjawab pertanyaan Miran. Sebaliknya, ia berkata, "Kekayaan memang tidak membutuhkan tumbal nyawa, tapi setiap orang yang mengambil bibit uang akan tahu, tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini." Miran keluar dari gudang tua dengan perasaan bercampur aduk setelah berbicara dengan Harry. Jawaban Harry yang penuh teka-teki hanya menambah kekhawatirannya. "Tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini." Kata-kata itu terus terngiang di pikirannya sepanjang perjalanan pulang. Miran mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang ia hadapi? Keesokan harinya, Miran membuka kios seperti biasa. Pelanggan tetap berdatangan dalam jumlah yang luar biasa. Uang terus mengalir ke dalam kotak penyimpanan di sudut kiosnya. Namun, semakin banyak uang yang ia kumpulkan, semakin besar pula rasa tidak nyaman yang menyelimutinya. Saat tengah menghitung uang, ia kembali mencium bau anyir, yang kini terasa semakin tajam. Beberapa lembar uang di tangannya berubah warna menjadi kehitaman, seolah terbakar. Ia mengusap matanya, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. "Tidak mungkin, Pikyo," bisiknya. Namun saat ia memeriksa lagi, uang itu kembali normal. Miran merasa dirinya mulai kehilangan akal sehat. Malam itu, setelah kiosnya tutup, Miran memutuskan untuk menghitung hasil penjualan di rumah. Ia membawa semua uang dalam tas besar. Namun, saat sedang menghitung, suara langkah kaki terdengar dari luar pintu rumahnya. Awalnya Miran mengira itu hanya suara tetangganya. Tetapi langkah itu terus berputar di sekitar rumah, semakin keras dan semakin berat, seperti langkah kaki makhluk besar. Miran mencoba mengabaikannya, tetapi ketika langkah itu berhenti tepat di depan pintu, ia tidak tahan lagi. "Siapa di sana?" teriaknya sambil mendekati pintu. Tidak ada jawaban. Miran membuka pintu perlahan, tetapi tidak ada siapapun di luar. Ia memandang ke jalanan yang sepi, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, ketika ia kembali ke dalam rumah, ia terkejut melihat tas uang yang baru saja ia hitung terbuka. Uang di dalamnya berserakan di lantai. "Apa-apaan ini?" desis Miran dengan napas memburu. Ketika ia memungut uang tersebut, ia mendapati beberapa lembar telah berubah menjadi daun kering. Bau anyir kembali memenuhi ruangan. Dalam ketakutan, Miran menyimpan sisa uang itu ke dalam laci, dan memutuskan untuk tidur. Pada malam yang sama, Miran terbangun dari tidur karena mendengar suara bisikan aneh. Ia membuka mata perlahan dan mendapati sosok tinggi besar berdiri di sudut kamarnya. Sosok itu menyerupai manusia, tetapi kepalanya berbentuk kepala kambing dengan tanduk besar. Matanya bersinar merah, menatap langsung ke arah Miran. "Uangmu bukan milikmu." Suara itu terdengar dalam bisikan berat yang bergema di seluruh ruangan. Miran tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa seperti terkunci. Sosok itu berjalan perlahan mendekatinya, meninggalkan jejak basah di lantai seperti darah. Dengan suara yang lebih keras, sosok itu berkata, "Kekayaan datang dengan harga. Bayar, atau kau akan kehilangan segalanya." Miran ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Ia menutup mata, berdoa agar semua ini hanya mimpi. Ketika ia membuka matanya kembali, sosok itu telah menghilang, tetapi bau anyir masih memenuhi ruangan. Keesokan harinya, Miran mencoba mengabaikan apa yang terjadi. Ia membuka kios seperti biasa, tetapi pikirannya tidak tenang. Di sela-sela keramaian pelanggan, seorang pria tua dengan pakaian lusuh mendekatinya. "Kau Miran kan?" tanya pria itu dengan suara serak. Miran mengangguk ragu. "Iya, ada apa?" Pria itu mendekatkan wajahnya ke arah Miran.
berbisik dengan nada penuh ketakutan. Kau mengambil bibit uang ya? Hati-hati anak muda. Aku pernah melakukannya. Kekayaan itu hanya sementara, tapi harga yang harus kau bayar akan menghancurkanmu. Miran terkejut mendengar perkataan pria itu. Apa maksudmu? Siapa kau? Aku dulu seperti kau, pedagang sukses di pasar ini. Tapi setelah beberapa bulan, keluargaku meninggal satu persatu. Bibit uang itu akan terus menuntut, meskipun kau berpikir tidak ada tumbal. Pria itu gemetar, matanya dipenuhi air mata. Sebelum Miran bisa bertanya lebih lanjut, pria itu pergi begitu saja, meninggalkan Miran dalam kebingungan dan ketakutan. Malam harinya, Miran mendatangi Joko di kiosnya yang sudah tutup. Ia merasa harus mendapatkan jawaban dari orang yang pertama kali mengenalkannya pada Harry. Joko, aku perlu bicara denganmu, kata Miran dengan nada tegas. Joko menghela napas, seolah sudah tahu apa yang akan dibicarakan. Ada apa Miran? Apa yang sebenarnya terjadi dengan bibit uang ini? Aku mulai mengalami hal-hal aneh, dan tadi ada pria yang mengatakan bahwa bibit uang ini punya harga yang harus dibayar. Apa yang belum kau katakan padaku, Joko? Desat Miran. Joko menatap Miran dengan wajah serius. Aku sudah bilang, tidak ada yang benar-benar gratis. Kau harus tetap patuh pada aturan Harry. Jangan serakah, dan jangan pernah melanggar apapun yang dia perintahkan. Tapi aku merasa seperti ada yang mengintai. Apa kau juga mengalami hal seperti ini? Tanya Miran. Joko terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan. Semua orang yang mengambil bibit uang akan mengalaminya. Itu adalah bagian dari kesepakatan. Malam itu, Miran kembali dihantui. Kali ini ia mendengar suara langkah kaki di dalam rumahnya. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok bayangan besar melintas di depan matanya. Di salah satu sudut rumah, ia melihat koin kuno miliknya melayang di udara, memancarkan cahaya merah. Bisikan gaib memenuhi ruangan. Kau sudah terlalu banyak mengambil. Bersiaplah membayar. Ketakutan Miran memuncak. Ia menyadari bahwa kesepakatan dengan bibit uang ini lebih gelap dari yang ia bayangkan. Namun, ia tidak tahu bagaimana caranya keluar dari jeratan ini. Miran tidak bisa tidur semalaman setelah melihat koin kuno melayang, dan mendengar bisikan yang mengancam nyawanya. Pagi harinya, ia duduk di kios dengan pikiran yang kacau. Pelanggan tetap berdatangan, dan uang terus mengalir ke kotak penyimpanannya. Namun, setiap tumpukan uang hanya mengingatkannya pada bau anyir dan teror malam sebelumnya. Ketika kios mulai sepi, Miran memutuskan untuk menemui Harry lagi. Ia tidak peduli lagi dengan risiko yang mungkin dihadapinya. Ia butuh jawaban dan jalan keluar dari situasi ini. Malam itu, Miran kembali ke gudang tua di belakang pasar Tanah Abang. Pintu gudang terbuka sedikit, seperti menantinya. Dengan hati-hati, Miran melangkah masuk. Di dalam Harry sudah menunggunya, duduk di atas tikar lusuh, dengan senyum dingin yang biasa. Aku sudah menunggumu, Miran, kata Harry tanpa ekspresi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kau bilang ini tidak membutuhkan tumbal, tapi aku terus dihantui, dan seseorang mengatakan bahwa bibit uang ini membawa malapetaka. Miran meluapkan kemarahannya. Harry tertawa kecil, lalu menjawab. Tidak ada tumbal nyawa Miran. Tapi kekayaan ini tidak datang tanpa harga. Kau yang menentukan apa yang kau bayar. Mungkin waktumu, mungkin keluargamu, mungkin kewarasanmu. Kata-kata Harry membuat darah Miran berdesir. Kau bohong, kau tidak pernah mengatakan hal ini di awal. Harry menatap Miran dengan tajam. Aku tidak pernah membohongimu. Kau yang datang padaku dengan keinginanmu sendiri. Kau menerima koin itu tanpa paksaan. Dan sekarang, kau menikmati kekayaanmu, bukan? Jangan pura-pura tidak tahu konsekuensinya. Bagaimana aku bisa keluar dari semua ini? Tanya Miran, suaranya mulai bergetar. Kau tidak bisa, jawab Harry dengan nada datar. Kau sudah membuat perjanjian. Sekali kau mengambil bibit uang, kau akan terikat selamanya. Miran merasa lemas. Ia teringat Joko, orang yang memperkenalkannya pada Harry. Joko, dia yang membuatku terjerumus ke dalam ini. Apa dia tahu apa yang akan terjadi padaku? Harry tersenyum tipis. Tentu saja Joko tahu.
dia juga mengambil bibit uang. Tapi lihatlah dia sekarang. Hidupnya tidak lagi tenang. Dia mungkin terlihat kaya dan sukses, tetapi waktunya hampir habis. Apa maksudmu? Tanya Miran dengan nada curiga. Setiap orang yang mengambil bibit uang akan diburu oleh entitas yang menguasai koin itu. Semakin lama mereka memegangnya, semakin besar harga yang harus dibayar. Joko mungkin sudah tahu bahwa waktunya sudah dekat. Miran terdiam. Ia mulai memahami bahwa dirinya hanyalah bagian dari siklus mengerikan yang diciptakan oleh koin itu. Miran tidak bisa menahan diri. Ia segera pergi menemui Joko di kiosnya malam itu. Joko sedang membereskan barang dagangannya ketika Miran tiba. Wajah Joko terlihat lebih pucat dari biasanya. "Joko, apa kau tahu apa yang terjadi padaku? Kau tahu ini tidak benar, kan?" seru Miran dengan nada marah. Joko menatap Miran dengan mata lelah. "Aku tahu, Miran, tapi aku tidak punya pilihan. Aku hanya mengikuti apa yang dulu juga diperkenalkan kepadaku. Kau tahu aku akan terjebak, tapi kau tetap membawaku ke Harry," teriak Miran. "Aku pikir kau tahu apa risikonya. Aku hanya ingin berbagi beban. Semakin banyak orang yang mengambil koin itu, semakin kecil tekanan yang aku rasakan. Tapi itu tidak cukup." Suara Joko melemah, dan ia terduduk di kursinya. "Apa maksudmu?" tanya Miran, kebingungan. "Entitas itu sudah mendekatiku. Aku melihatnya dalam mimpiku setiap malam. Bayangan besar, suara langkah berat, dan sekarang aku tahu waktuku sudah habis." Malam itu, setelah meninggalkan Joko, Miran kembali ke rumahnya. Ia duduk di depan koin kuno yang telah ia sembunyikan di laci. Ia berpikir keras, mencoba mencari cara untuk menghancurkan koin itu, atau menghentikan teror yang terus menghantuinya. Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, suara langkah berat kembali terdengar di luar rumahnya. Langkah itu semakin mendekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintu. Kali ini, suara ketukan keras menggema di seluruh rumah. Dengan tubuh gemetar, Miran berjalan menuju pintu, dan membukanya perlahan. Di hadapannya berdiri sosok tinggi besar, dengan tubuh menyerupai manusia, tetapi berkepala kambing. Mata merahnya bersinar tajam, dan napasnya terdengar berat. "Kau telah mengambil apa yang bukan milikmu," suara sosok itu bergema. "Bayar, atau kau akan kehilangan segalanya." Miran mundur dengan ketakutan, tetapi sosok itu masuk ke dalam rumah tanpa mempedulikan pintu. Ia mendekati koin kuno di laci, mengambilnya dengan tangan besar yang bersisik, lalu menatap Miran. "Waktumu sudah habis," kata sosok itu sebelum menghilang bersama koin tersebut. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, ia menoleh dan berkata, "Kau bukan yang terakhir, akan ada korban berikutnya." Keesokan paginya, tetangga Miran menemukan kiosnya kosong. Dagangannya hilang, begitu pula Miran. Hanya tersisa bau anyir samar, dan beberapa daun kering di lantai kios. Tidak ada yang tahu kemana Miran pergi, tetapi beberapa pedagang mulai membicarakan kejadian aneh yang dialaminya.